Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita boleh kembali di dalam renungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Hari lepas hari boleh kami lalui di dalam anugerah. Termasuk hari ini kami juga diberikan anugerah untuk kembali bangun, kembali untuk juga boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan, sehingga kebenaran ini boleh menuntun hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari Markus pasal 11 ayat 20 sampai 25. Dan renungan hari ini saya beri tema iman yang besar dan benar. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan hanya di ayat 23 dan 24 saja. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak punya iman? Saya yakin setiap kita yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini akan menjawab, saya punya iman. Ya, setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tentu memiliki iman kepada Yesus. Namun pernahkah Bapak Ibu Saudara sadari, ada orang-orang yang mengukur besarnya iman dengan jawaban doa dari Tuhan. Dan ayat firman Tuhan yang tadi saya bacakan, seringkali dipakai oleh orang-orang Kristen tertentu untuk menegaskan iman mereka di hadapan Tuhan. Saya beriman kepada Tuhan, dan saya berdoa memohon sesuatu yang besar terjadi. Maka itu akan terjadi. Sebab firman Tuhan sudah katakan, bahkan kalau kita percaya, gunung pun akan bisa dipindahkan. Apakah maksud dari firman Tuhan ini demikian, Bapak Ibu Saudara? Apakah dengan iman, apapun yang kita inginkan dan kita minta kepada Tuhan akan diberikan? Mari kita pelajari lebih dalam. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini bergabung dengan kisah Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah hingga mati. Dan juga Yesus menyucikan bait Allah. Di dalam kisah yang dicatat, Tuhan Yesus memberitahukan kepada bangsa Yahudi bahwa kesudahannya sudah dekat. Penghukuman akan diberikan. Bait Allah akan diruntuhkan. Tandanya apa? Tandanya adalah Yesus mengutuk pohon ara itu dan pohon ara itu mati. Dan dengan tanda yang demikian, di ayat 22, Yesus kemudian menegaskan kepada para murid, percayalah kepada Allah. Jadi kisah-kisah sebelumnya adalah kisah Yesus mengutuk pohon ara, kemudian kisah Yesus mengusir para penyamun dari bait Allah dan mengatakan bait Allah akan diruntuhkan. Nah, kemudian Tuhan Yesus masuk ke dalam kalimat percayalah kepada Allah. Itu artinya apa yang Yesus sampaikan sungguh-sungguh akan dia lakukan. Maka respon yang harusnya orang-orang pada waktu itu miliki adalah percaya kepada Allah. Percaya kepada Yesus. Jangan lagi mengeraskan hati untuk tidak mau percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus ingin membawa kita melihat bahwa iman kita itu didasarkan kepada satu pribadi, yaitu Allah. Iman yang didasarkan kepada Allah ini adalah iman yang benar. Iman yang digambarkan mampu bahkan memindahkan gunung. Sebab sumber kekuatan dari iman itu adalah Allah sendiri. Jadi bukan serta-merta saya minta apapun karena saya punya iman, lalu Allah pasti kasih. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kalau seperti itu berarti yang lebih besar adalah saya, karena saya yang memerintah Allah. Tetapi tidak demikian. Sebaliknya, di dalam iman, kita meminta. Kita yakin kuasa Allah akan bekerja sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita.
Jadi, di sini fokus utamanya adalah iman kita harus didasarkan kepada Allah. Tidak lagi mengeraskan hati kita untuk tidak percaya, tetapi dengan menerima Dia sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Allah kita. Dan jika Allah yang kita imani itu mau melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita, maka Allah mampu melakukannya melalui hidup kita. Sebab kita sudah beriman kepada Dia. Iman yang besar dan iman yang benar di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukanlah iman yang sesuai dengan kehendak kita, tetapi iman yang ditaruhkan pada Allah dan juga kehendaknya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti dan melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang besar. Dan iman kami taruhkan di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja begitu luar biasa atas seluruh dunia, termasuk atas kehidupan kami secara pribadi. Dan Tuhan, hari ini ya Tuhan, kami mau kembali diingatkan bahwa iman kami seharusnya ditaruhkan kepada Allah yang demikian. Dan iman kami seharusnya menjadi iman yang benar, bukan membawa keinginan kami sendiri, tetapi membawa keinginan Tuhan. Tolonglah ya kami ya Tuhan, di dalam kami mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.